Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia itu mengalami pertumbuhan dan berkembang, juga bisa melakukan segala aktivitas hidupnya, misalkan bekerja di sawah, bermain, kemudian tertawa dan sebagainya. Itu disebabkan karena adanya energi. Dari mana energi berasal? Ya, sehingga tubuh kita itu bisa melaksanakan segala aktivitas. Energi berasal dari makanan atau nutrisi yang kita konsumsi. Baik, pada video ini kita akan membahas tentang materi sistem pencernaan makanan pada manusia. Materi ini antara lain dipelajari oleh siswa kelas 8 semester awal. Pada video ini, sistem pencernaan makanan pada manusia untuk bagian 1, yaitu nutrisi makronutrisi. Baik, kita mulai. Kalian tentunya sudah tidak mengenal lagi istilah kalimat makanan yang bergizi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan makanan bergizi? Makanan bergizi yaitu makanan yang cukup memiliki kandungan karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin yang dipadukan secara seimbang dan sesuai kebutuhan. Itu maksud dari makanan yang bergizi. Nah, mengapa kita dianjurkan mengkonsumsi makanan yang bergizi? Karena sebagai sumber energi untuk pertumbuhan dan perkembangan, sebagai zat pengatur metabolisme dan mengganti sel-sel yang rusak apabila kita sakit. Itu mengapa kita dianjurkan mengkonsumsi makanan yang bergizi. 4 itu antara lain adalah manfaat dari makanan yang bergizi. Nah, makanan yang bergizi itu adalah makanan yang memiliki cukup kandungan karbohidrat, itu ya, misalkan nasi, jagung, kentang, dan beberapa bijian ya, misalkan kacang merah dan sebagainya. Yang lemak contohnya misalkan dari alpukat, protein misalkan dari telur, mineral dan vitamin misalkan dari susu, kemudian aneka ragam buah-buahan dan sayur. Nah, masing-masing zat tersebut ini memiliki fungsi sendiri-sendiri. Baik, sebelum kita membahas fungsi dari masing-masing zat, saya infokan bahwa zat makanan yang kita konsumsi itu ada yang makro, ada yang mikro. Yang makro apa saja? Ada karbohidrat, ada lemak, ada protein. Sedangkan yang mikro adalah vitamin, mineral, dan air. Kita mulai yang karbohidrat. Karbohidrat itu merupakan salah satu makronutrien, yaitu nutrisi yang diperlukan tubuh dalam jumlah besar dan dapat menghasilkan energi karena mengandung kalori. Berdasarkan proses pencernaannya dalam tubuh, karbohidrat itu dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana ini contohnya gula. Tentunya kalian tidak asing lagi yang namanya gula. Kemudian karbohidrat kompleks itu adalah nasi. Sekarang kita bahas yang karbohidrat sederhana.
Karbohidrat sederhana ini merupakan jenis karbohidrat yang mudah dicerna dan dapat mengirimkan glukosa langsung ke dalam aliran darah. Ya, gula ini merupakan jenis karbohidrat yang paling sederhana karena apa? Tersusun atas molekul monosakarida. Jadi karbohidrat yang hanya memiliki satu molekul gula. Cirinya punya rasa manis dan mudah dicerna oleh tubuh. Jadi lebih cepat diubah menjadi gula darah. Ini contoh gula itu sering kita konsumsi dalam bentuk aneka minuman, misalnya es krim, es jus, ya. Kemudian misalkan es jeruk, teh dan sebagainya. Sekarang kita masuk karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dicerna. Ya, mengapa? Bila kita mengkonsumsi karbohidrat, ambillah contoh nasi, itu di dalam tubuh ya, mulai kita makan itu ada pemecahan karbohidrat kompleks untuk menghasilkan energi yang lebih stabil sehingga tidak langsung membuat kadar gula darah melonjak. Jadi makanan yang kita konsumsi dalam bentuk karbohidrat, misalnya dari kentang ya, kemudian dari ketela, kemudian dari nasi, itu begitu kita konsumsi, kita makan, itu melalui dua pencernaan, yaitu mekanik dan kimiawi. Yang mekanik itu penghancuran, jadi kita makan di mulut itu ada penghancuran oleh gigi, lidah dan sebagainya. Nah, di mulut dicerna secara mekanis ya, kemudian dilanjut dengan kimiawi yang dibantu oleh enzim. Nah, ini mekanik kimia ini terjadi pada saluran-saluran pencernaan. Nanti kita bahas di video saluran pencernaan. Jadi saya kenalkan dulu bahwa karbohidrat di sini mengapa membutuhkan waktu lama untuk dicerna, karena pencernaannya melalui dua tahap, yaitu mekanis dan kimiawi. Nah, kimiawi ini nanti menghasilkan gula, glukosa ya. Nah, kalau sudah terbentuk glukosa baru bisa terserap oleh darah, diedarkan ke seluruh tubuh sampai di sel-sel tubuh, nanti digunakan untuk pembentukan energi yang kita sebut reaksi kimia oksidasi. Ini prosesnya gula ya, gula yang hasil pencernaan, hasil cerna dari karbohidrat. Jadi setelah karbohidrat kita makan, dicerna secara mekanis dan kimiawi, maka terbentuk gula. Di mana gula mempunyai lambang senyawa C6H12O6. Ini kalau sudah diserap sel-sel tubuh ya, akan ketemu dengan oksigen. Ya, oksigen dari mana? Kita kan bernafas menghirup oksigen. Oksigen diedarkan lagi oleh darah, terserap oleh sel-sel tubuh, ketemulah dengan C6H12O6 atau gula. Ya, menghasilkan ya dari peristiwa pembakaran menghasilkan energi. Nah, energi inilah yang digunakan untuk aktivitas hidup. Makanya kalau awalnya misalkan lapar ya, kan lemas, begitu makan semangat lagi. Karena apa? Karbohidrat ini setelah dicerna secara mekanik, kimiawi, akan terjadi pembakaran yang menghasilkan energi. Apakah menghasilkan energi saja? Menghasilkan sampah juga, yaitu H2O. Makanya kadang setelah makan kita berkeringat ya, itu karena merupakan sisa sampah dari oksidasi air ya dalam bentuk keringat. Itu juga sampah yang lain, yaitu CO2, karbon dioksida. Ini namanya reaksi oksidasi. Saya tekankan di sini, C6H12O6 adalah gula atau glukosa, O2 adalah oksigen, H2O itu uap air, bisa keluar dalam bentuk keringat, bisa dalam bentuk uap melalui mulut, hidung. CO2 ini karbon dioksida yang keluar melalui dari saluran pernapasan itu ya.
tentang karbohidrat kompleks. Yang berikutnya, karbohidrat kompleks itu ada dua macam, yaitu dalam bentuk padi dan serat. Yang bentuk padi atau amilum ini merupakan makanan yang termasuk dalam jenis karbohidrat kompleks. Ini bisa dikatakan padi ini sudah menjadi makanan pokok yang memberikan energi untuk tubuh. Nasi ya, termasuk nasi di sini padi itu. Nah, jenis makanan yang kaya akan padi itu contohnya adalah tanaman bertepung seperti kacang polong, jagung, kacang limat, serta kentang. Kacang kering misalnya kacang lentil, kacang-kacangan seperti kacang pintu, kacang merah, kacang hitam, dan kacang polong. Biji-bijian seperti gandum, padi ya, barley, itu adalah termasuk padi atau amilum. Yang termasuk serat. Serat merupakan zat dalam tumbuhan atau zat gizi nabati yang tidak dapat dicerna. Jadi pada saat kita makan makanan berserat, serat itu hanya melewati usus aja dan tidak akan terpecah. Punya fungsi menjaga kesehatan pencernaan serta membuat kenyang setelah makan. Berikut adalah jenis sumber-sumber berserat. Makanan berserat adalah kacang dan polong-polongan seperti kacang hitam, kacang merah, pintos, kacang polong, kacang putih, dan lentil, dan beberapa buah-buahan dan sayuran, terutama yang kulit atau bijinya yang bisa dimakan. Seperti apa tuh, apel merah itu ya, langsung dimakan dengan kulitnya, itu bagus. Kemudian gandum yang termasuk olahannya misalnya pasta, sereal, dan roti. Kacang termasuk kacang tanah, kenari, dan almond. Ini adalah makanan yang berserat, jenis sumber makanan yang berserat. Ini baik untuk pencernaan. Yang berikutnya adalah protein. Protein merupakan makromolekul yang terdiri dari zat pembangun yang disebut asam amino. Jadi protein itu tersusun atas senyawa-senyawa yang lebih sederhana, yaitu asam amino. Jadi kalau kalian mendengar asam amino ya sama saja dengan protein. Cuma di sini molekulnya, senyawanya itu lebih kecil daripada protein. Nah, protein yang termasuk zat gizi ini yang dibutuhkan untuk metabolisme dan kesehatan tubuh. Jadi protein termasuk zat gizi yang dibutuhkan oleh metabolisme dan kesehatan tubuh. Nutrisi ini dapat diperoleh dari makanan, baik itu dari sumber hewani maupun dari sumber nabati. Ini contoh ya. Ada beberapa protein dari hewani itu daging, telur ya, susu dari hewani. Tapi kalau susu dari kedelai berarti susu nabati. Seperti kacang tanah, kacang hijau, ini adalah protein dari nabati. Oke. Apa fungsi protein? Memperbaiki jaringan sel agar bisa bekerja dengan baik. Misalkan kalau luka, maka segera diperbaiki. Kemudian memproduksi enzim dan hormon untuk membantu menjaga fungsi sel dan organ tubuh. Apa maksudnya memproduksi enzim dan hormon? Jadi enzim yang diproduksi dengan bantuan nutrisi protein ini, enzim ini bekerja dengan menggerakkan reaksi kimia ya, jadi menstimulus reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh. Dan hemoglobin. Nah, hemoglobin ini membawa oksigen ke dalam sel-sel darah, selanjutnya diserap oleh sel-sel tubuh. Ini karena adanya enzim. Kemudian hormon ini menjaga tubuh agar tetap sehat dan tidak mudah sakit. Kemudian fungsi protein yang berikutnya adalah membangun sel dan jaringan tubuh, meningkatkan sistem imun, serta memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Ini saya ulang lagi ya. Artinya membangun sel itu untuk pertumbuhan ya, pertumbuhan sel-sel ya. Kalian ketahui bahwa makhluk hidup itu kan
yang berasal dari perkembangbiakan generatif itu kan asal mulanya dari zigot, satu sel ini bisa menjadi banyak sel, kemudian bisa terbentuk organ-organ ya. Itu karena adanya apa? Membangun sel dan jaringan. Itu peran dari karena adanya apa? Makanan yang bergizi, yaitu protein. Sebagai sumber energi alternatif, apa maksudnya? Jika tidak ada atau kekurangan karbohidrat di dalam tubuh kita, misalkan karena sakit atau puasa, maka di dalam tubuh kita akan kekurangan karbohidrat. Sedangkan tubuh kita butuh energi, maka energi yang diproduksi, yang diproses adalah dari protein ya. Proses pembentukan energinya itu dengan menggunakan protein. Kalau di dalam tubuh kita kekurangan karbohidrat, makanya protein sebagai sumber energi alternatif. Yang berikutnya lemak. Lemak itu merupakan sumber energi yang lebih efektif dibanding karbohidrat dan protein. Mengapa? 1 gram lemak itu dapat menghasilkan 9 kilokalori, sedangkan karbohidrat dan protein hanya menghasilkan 4 kilokalori per gramnya. Nah, untuk apa lemak? Melindungi tubuh kita, untuk membantu mengatur suhu tubuh dan melindungi kita dari hawa yang sangat panas dan dingin. Kemudian penyerapan vitamin. Mengapa? Karena lemak ini berfungsi mengangkut vitamin A, D, E, dan K. Vitamin A, D, E, K ini mudah larut dalam lemak, sehingga bisa lemak sebagai alat pengangkut vitamin tersebut. Tanpa lemak tubuh, maka tubuh kita akan kekurangan vitamin A, D, E, dan K, sehingga dapat menimbulkan penyakit. Fungsi yang berikutnya sebagai mekanisme bantalan tubuh yang alami. Kemudian lemak mengelilingi dan melindungi organ-organ vital dan menjaga sendi-sendi. Itu fungsi lemak. Sumber lemak ada yang berasal dari hewan, ada yang berasal dari tumbuhan. Kalau yang berasal dari hewan disebut lemak hewani. Ini mengandung banyak sterol yang disebut kolesterol, dan lemak nabati ini berasal dari tumbuhan ya, ini mengandung fitosterol dan lebih banyak mengandung asam lemak tak jenuh sehingga umumnya berbentuk cair. Jadi jenis lemak berdasarkan sumbernya ya itu tadi ada lemak jenuh. Lemak jenuh adalah jenis lemak yang umumnya berasal dari hewan. Ada beberapa jenis makanan yang mengandung lemak jenuh, yaitu daging merah, unggas, produk olahan susu seperti mentega, keju, dan es krim ya. Bila kalian mengkonsumsi secara berlebihan, lemak jenuh dapat memicu peningkatan kadar kolesterol jahat atau LDL dalam darah dan meningkatkan resiko terjadinya berbagai gangguan kesehatan seperti penyakit kardiovaskuler dan diabetes tipe 2. Ciri lemak dari jenuh itu cair pada suhu kamar, contohnya minyak nabati ya. Nanti saya tunjukkan. Sedangkan lemak tak jenuh ini ciri lemak jenuh itu padat dan suhu kamarnya itu contoh ciri lemak jenuh ini padat pada suhu kamar, contoh mentega dan keju. Lemak tak jenuh ini dapat membantu meningkatkan kolesterol baik HDL, mengurangi kadar kolesterol jahat LDL, dan membantu menjaga kesehatan jantung. Nah, saya beri contoh ya, ciri lemak jenuh ini cair pada suhu kamar. Ini contohnya minyak dari kelapa. Kalau lemak tak jenuh ini pada suhu kamar padat ya, contoh mentega, keju. Dan itu anak-anak tentang makronutrien. Mudah-mudahan bisa membuat kalian termotivasi untuk belajar tentang IPA. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.